Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Wicaksono. Di sini saya akan membahas modul dari mata kuliah sistem operasi di pertemuan ketiga, yaitu operasi berkas pada Linux. Nah, materi praktikumnya itu yang pertama ada operasi berkas, yaitu sekumpulan perintah dan tindakan yang digunakan untuk membuat, membaca, mengedit, menghapus, menyalin, memindahkan, mencari, serta mengelola izin akses dan kepemilikan berkas dalam sistem operasi berbasis Linux. Operasi ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem berkas atau file system secara efisien, baik melalui antarmuka baris perintah maupun antarmuka grafis. Sedangkan yang kedua itu ada manajemen berkas, yaitu proses pengelolaan file dan direktori dalam suatu sistem operasi agar data dapat tersimpan, diakses, dan dikelola dengan efisien. Dalam Linux sendiri, manajemen berkas memudahkan pengguna dalam mengatur, menyimpan, dan mengakses file-file pada sistem operasi Linux. Dengan adanya manajemen berkas yang baik, pengguna dapat menyusun file dan direktori secara hierarkis agar lebih terorganisir dan mudah ditemukan. Lalu selanjutnya, di sini manajemen berkas memiliki beberapa kegunaan, yaitu yang pertama, membuat dan menghapus file dan direktori, menyalin, memindahkan, dan mengubah nama file, membagi akses file, mengamankan file, serta mencari file. Langsung aja kita ke langkah praktikumnya, cuman karena laptop saya nggak kuat untuk buka VirtualBox, jadi saya install WSL, itu kayak source Linux juga yang bisa dijalankan via command prompt di Windows gitu. Tapi sama aja, tetap Linux gitu basis operasinya. Nah, kita langsung ke langkah praktikum yang pertama. Di sini ada perintah UMI. Ini tuh digunakan untuk mengetahui siapa user yang sedang menggunakan komputer. Di sini terlihat bahwa Satrio usernya, yaitu saya. Terus yang kedua ada hostname. Hostname ini tuh untuk mengetahui nama domain dan IP yang saya miliki gitu. Dan sini ada dari laptop ya, nama hostnya, karena nama laptop saya Daryl. Nah, selanjutnya ada ID. Ini tuh untuk menampilkan ID pengguna dan ID grup pengguna. Ini bisa dilihat di sini. Ada ID pengguna dan ID grup pengguna. Terus habis itu ada date di sini. Date itu untuk mengetahui tanggal dan waktu saat ini. Jadi udah jelas nih, udah pasti benar, yaitu hari Selasa, bulan April, tanggal 8, jamnya segini gitu. 2025. Udah sesuai. Nah, selanjutnya ada PWD atau Print Word Directory. Ini tuh seperti namanya ya, dia untuk mengetahui gitu direktori mana yang sedang dibuka oleh user atau saya. Direktori yang sedang saya buka ini ada home Satrio /home/Satrio. Nah, terus di sini ada ls. Ini tuh untuk menampilkan daftar informasi tentang folder dan file yang ada pada direktori yang sedang bekerja atau dibuka. Nah, jadi kalau misalkan pakai WSL di command from Windows, biasanya tuh belum ada direktorinya. Jadi kalau di ls itu kosong. Kayak kemarin itu saya lagi ngerjain tugas dari sistem operasi juga, dan itu buat dokumen direktori dokumen gitu. Makanya di sini ada. Gitu. Nah, selanjutnya ada ls-a atau list all. Itu untuk menampilkan seluruh folder dan file termasuk hidden file yang ada pada direktori yang sedang bekerja atau dibuka. Nah, ini dia. Banyak kan. Terus habis itu ls-l atau long, list long. Ini itu digunakan untuk menampilkan file dan folder dalam format panjang. Seperti ada permission, owner, group, last date modified, dan directory. Nih, di sini ada permissionnya. Di sini ada ownernya, ada grupnya, dan last date modified-nya. Dan direktorinya di documents gitu. Nah, terus selanjutnya ada ls-la atau list long and all. Nah, ini tuh gabungan dari dua tadi, parameter min L dan parameter min A, untuk menampilkan seluruh folder dan file termasuk hidden file dalam format panjang gitu.
Nah, selanjutnya ada ls strip S besar ya. Strip L. Nah, di sini untuk menampilkan daftar file dan direktori yang diurutkan berdasarkan ukuran file dari yang terbesar ke yang terkecil serta menampilkan informasi lengkap tentang setiap file atau direktori gitu. Nah, selanjutnya itu ada s min s min l. Nah, ini tuh fungsinya untuk menampilkan daftar semua file dan direktori dalam direktori root atau biasanya itu notasinya slash secara terurut berdasarkan ukuran file sambil menampilkan informasi detail tentang setiap entitas file direktori. Tuh, kalau misalkan dilihat sini nih lengkap banget ya ininya informasinya gitu dari perintah tersebut. Lalu selanjutnya ada ls /bin. Nah, banyak banget kan yang keluar tuh. Jadi ini tuh untuk menampilkan isi direktori dari /bin termasuk file dan program yang ada di dalamnya gitu. Sebentar, agak jauh ya ke bawahnya. Selanjutnya ada cd atau cd yaitu choose directory. Nah, cd ini tuh memiliki dua kegunaan. Salah satunya digunakan untuk membuka folder yang ingin dibuka dengan cepat menggunakan keyword cd nama folder gitu. Dan sekarang tadi kan ada documents gitu kan. Aduh, ada documents nih, bentar aku clear dulu ya biar jelas. Nah, sekarang aku mau cd ke documents gitu. Nah, terus pwd. Nah, ada di documents kan sekarang gitu. Masuk deh intinya. Terus habis itu cd dan cd titik-titik. cd yang kedua adalah untuk kembali ke direktori awal. Nih, misalkan tadi kan aku di dokumen, sekarang aku kan balik lagi ke direktori awal, tinggal ketik cd gitu. Nah, sedangkan perintah cd titik-titik digunakan untuk kembali ke direktori atau folder sebelumnya gitu. Nih, misalkan aku mau ke documents lagi. cd ls dulu. Nah, terus habis itu aku pengen ke dokumen aku pengen ke prak so ya, underscore so cd depannya jangan lupa. Nah, di sini kan aku kan ada di direktori documents dan prak so. Nah, aku balik lagi ke direktori documents. Sebentar. Spasi ya, jangan lupa. cd spasi titik-titik. Nah, balik lagi ke dokumen kan gitu. Nah, terus habis itu perintah cd slash digunakan untuk membuka direktori root. Untuk kembali lagi ke direktori awal, gunakan perintah cd home, kemudian cd username. Gitu. Jadi kita coba dulu yang cd spasi slash. Nah, ini balik lagi ke root kan. Habis itu kita cd home itu untuk masuk ke direktori home. Habis itu cd satrio. Nah, balik lagi ke biasanya ke tampilan awalnya kan. Terus kita lihat pwd-nya home satrio gitu. Terus kalau di ls lagi ya isinya dokumen doang ya teman-teman. Terus selanjutnya ada mkdir atau mkdir, itu kependekan dari Mac Directory. Itu yang digunakan untuk membuat folder atau directory baru menggunakan keyword mkdir nama folder. Contohnya mkdir di sini aku pengen buat directory kayak satrio underscore so. Nah, habis itu kita ls nih. Nah, ada kan satrio underscore so gitu. Terus habis itu ada perintah touch. Perintah touch digunakan untuk membuat file tanpa isi
Akan tetapi bisa diberikan penambahan seperti informasi terkait waktu, pengubahan folder, akses hingga modifikasi. Contohnya aku mau sebentar, aku pengen masuk ke ini dulu, ke Satrio SO. Habis itu aku pengen buat file nih, touch satrio.txt. Nah, terus kalau file S udah ada nih file aku nih di sini. Terus habis itu kita mau membuat berkas file dengan isi. Jadi kalau misalkan ini tanpa isi, kalau touch, kalau ini mau ada isinya langsung gitu. Nah, kita pakai perintah yang namanya echo. Jadi caranya itu komennya adalah echo, terus habis itu kutip 2 praktikum SO pertemuan 03, terus kutip 2 lagi, habis itu langsung kayak gini, terus ke misalkan aku bikin yang beda deh, wicaksono.txt gitu ya kan. Nah, ADLS udah ada nih wicaksono.txt gitu. Nah, untuk menampilkan isi dari file yang dimiliki itu, keywordnya atau komennya itu pakai perintah cat gitu. Jadi cat nama file. Nah, kan lihat yang wicaksono.txt tadi, apa benar ada isinya gitu. Cat wicaksono.txt. Nah, bener kan ada isinya. Terus selanjutnya ada grep min i, itu digunakan untuk melihat kecocokan dengan isi file yang kita miliki. Nah, grep min i ini tuh cara penggunaannya berarti grep min i SO, ini kata yang ingin dicocokkannya, misalkan SO terus satrio enggak wicaksono .txt. No such file. Kalau TCT guys, maaf, typo. Nah, di sini kita tanda merah kan, itu tandanya ini nih kata yang cocok dengan apa yang kita cari gitu. Terus habis itu selanjutnya ada perintah cp atau copy. Itu digunakan untuk menyalin atau mengandalkan file menuju ke direktori lain gitu. Nah, tadi kan aku ada direktori dokumen ya kan. Jadi aku mau ke mau pindahin ke sana lah gitu intinya. Itu jadi aku harus ke cd root dulu kan, cd root. Harus aku mau lihat dulu ini udah bener belum. Oh iya, bentar, cd home, cd satrio. Nah, ini kan, terus habis itu di ls terus habis itu kita masuk ke dokumen. Terus kita ls, kita lihat di dokumen ada apa aja. Ada ini. Terus habis itu aku mau nge-copy teori SO, misalkan teori underscore SO. Enggak dong, berarti aku salah guys, maaf. Aku ulang ya. Clear dulu ls. Nah, aku berarti masuk ke Satrio SO nih. SO, habis itu aku ls lagi. Terus aku mau mindahin yang wicaksono aja .txt ke dokumen. Typo lagi. Wicaksono.
cannot create a file. Sebentar. Berarti gini teman-teman. CD Satrio SO itu ini aku salah di sini. Entah aku salah di mana. Di sini aku kurang slash. Nah, kita ke CD sebelumnya. Terus kita ke CD Documents. Terus kita ls. Nah, ada kan wicak.txt filenya di sini gitu. Nah, selanjutnya itu ada perintah find. Find itu digunakan untuk mencari file yang ada di dalam folder atau direktori Linux. Kita harus ke cd sini lagi, ke home Satrio berarti, bener nggak? Nah, habis itu kita ke ls, terus habis kita mau mencari nih, kita mau find strip name wicaksono.txt. Nah, di sini dikasih tahu tuh ada di documents gitu. Tapi juga ada di Satrio SO gitu. Terus selanjutnya ada perintah move. Itu kita masuk dulu ke documents ls. Terus habis itu move, karena ini move kan memiliki dua kegunaan ya. Yang pertama dapat digunakan untuk mengganti nama file, dan yang kedua dapat digunakan untuk memindahkan file dari direktori satu ke direktori lain. Nah, kita mau coba ganti nama dulu nih. Kita move wicaksono.txt jadi rename.txt. Kita ls, udah keganti. Abis itu kita pengen pindahin lagi nih, move rename.txt, kita masukin ke prac so. Kita masuk ke prac so, ls. Nah, ada kan rename.txt. Terus selanjutnya ada remove directory gitu. Nah, kita ke sebelumnya dulu. Nah, ke sini ke home Satrio. Habis itu kita lihat di documents. Jangan di documents deh. Di apa sih? Ada. Berarti Satrio SO aja. ls. Tapi ini ya. Remove ya. Udah. Sorry deh atas kelajuannya. Ke dokumen saja ya. Documents terus ls. Kita di sini mau hapus teori SO. Gak berat ya ngapusnya. Teori underscore SO. Nah, itu gimana? Kita lihat ls. Udah nggak ada teori SO-nya gitu. Terus ini kan remove directory. Nah, untuk menghapus file gimana sih gitu? Untuk menghapus file itu tuh pakai rm doang. Jadi misalkan kita masuk ke prac SO ya, tadi ada rename. Jadi kita hapus aja. Terus kita ls. Ini ada kan, jadi kita clear loop sebentar. Kita mau remove yang rename tadi. Ini rm rename.txt.
Nah, pas kita ls lagi, tada, dinamnya udah nggak ada gitu. Nah, terus ada juga perintah history gitu. Coba kita di dokumen. History itu tuh digunakan untuk melihat riwayat perintah yang sudah digunakan sebelumnya. Nah, untuk menghapus history yang sudah ada dapat digunakan perintah history mince gitu. Tuh, wah banyak ya. Terus kita coba hapus semua historinya. Terus habis itu kita clear dulu. Salah komen. Clear. Terus itu kita history lagi. Aduh. Nah, nggak sebanyak tadi kan, cuma ada salah-salah ini doang. Karena udah dihapus pakai history mince gitu. Nah, untuk clear, sebenarnya aku udah ngelakuin dari tadi kan untuk membersihkan si terminal Linux-nya ini. Nah, udah selesai ternyata. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.